Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Hafizuddin, Angkatan 2018. Hari ini saya akan melakukan penjelasan tentang pewarnaan bakteri, yaitu di praktikum mikrobiologi. Jadi yang pertama dari pewarnaan bakteri itu adalah pewarnaan gram. Untuk tujuannya sendiri, jadi melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri tersebut. Juga sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri sendiri ada dua, yaitu gram positif yang berwarna ungu dan gram negatif yang berwarna merah. Kenapa bisa berbeda tersebut? Karena tebal dan tipisnya lapisan peptidoglikan pada bakteri tersebut dalam dinding sel bakteri tersebut. Nah, bakteri gram positif sendiri dia memiliki susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Sedangkan untuk bakteri gram negatif dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1 hingga 2 lapisan, dan susunan selnya tidak kompak sehingga permeabilitas dinding selnya lebih besar sehingga memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Nah, untuk prinsipnya sendiri mewarna mikroorganisme yaitu dengan pewarna dasar, yaitu tadi kristal violet atau gentian violet. Fiksasi warnanya dengan menguatkan pelekatan warna dasar dengan cara dengan garam iodin atau modifikasi larutan Lugol. Sedangkan pencuciannya atau penghapusan warna dasar dengan alkohol aseton atau campuran alkohol dengan aseton. Lalu diwarnai kembali dengan pewarna pembanding atau kontras yang berbeda dengan pewarna dasar, yaitu untuk mewarnai sel-sel yang telah hilang warnanya oleh penghapusan warna. Misalnya dalam hal ini dipakai dengan safranin atau karbofuksin. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alatnya di sini ada 6, objek gelas atau kaca benda, sengkelit atau OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Sedangkan bahannya di sini ada biakan bakteri A dan B pada agar miring, juga ada larutan air garam fisiologis, 1 set gram, dan juga minyak imersi. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa sengkelit seperti ini, objek gelas, lampu bunsen, rak preparat, dan pipet tetes. Jadi di sini ada komposisi cat gram. Cat gram sendiri satu setnya ada 4. Di sini ada gram A, kristal violet dengan komposisi kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% 20 ml, amonium oksalat 0,8 gram, aquades 80 ml, gram B atau Lugol, yaitu modifikasi gram tadi, iodin 1 gram, Kl 2 gram, aquades 300 ml. Gram C atau larutan peluntur, alkohol 90%, 95%, 50 ml, aseton 50 ml. Gram D atau larutan safranin konsisten itu safranin 2,5% dalam alkohol 95% 10 ml, aquades 100 ml. Nah, di sini ada cara kerjanya. Jadi cara kerja yang pertama adalah ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2 hingga 3 kali. Terus kita beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen. Terus gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk melakukan suspensi bakteri. Terus teteskan air garam fisiologis tadi pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Terus ambil 1 OC biarkan bakteri. Sebelumnya OC ini harus disterilkan dengan cara dilewatkan di lampu bunsen juga selama 2 hingga 3 kali, lalu ditunggu hingga dingin baru dimasukkan ke dalam biakan bakteri tadi. Diambil, disuspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Yang keenam adalah buat preparat yang tipis dari rata-rata bakteri A pada kaca benda A, bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Lalu keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan lewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda di atas rak preparat, lalu tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1 hingga 2 menit. Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Lalu tetesi seluruh preparat tadi dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik.
Lalu buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Lalu lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Lalu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir, lalu keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkannya. Yang terakhir adalah sudah bisa diperiksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Perbesarannya kalau menggunakan minyak imersi yaitu 100 kali. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, bakteri gram positif dan gram negatif itu berbeda ya warnanya. Bakteri gram positif itu ungu, sedangkan negatif itu dia merah. Lalu yang kedua ada pewarnaan tanah asam atau Ziehl-Neelson. Tujuannya adalah melihat dan mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alat dan bahannya. Alat dan bahannya sendiri di sini sama, ada 6 juga yang berbeda, yaitu di bagian pipet tetes tidak ada, tapi diganti dengan masker di sini. Dia ada objek gelas, kaca benda, sengkelit atau OC, masker, lampu bunsen, rak preparat, mikroskop. Bahannya di sini ada biakan bakteri atau sputum, satu set bakteri tanah asam atau Ziehl-Neelson, dan juga minyak imersi. Nah, di sini komposisi cat Ziehl-Neelson sendiri ada 3, terdiri dari ZNA yang dengan komposisi alkohol fuksin 3%, 10 mili, fenol 5%, 90 mili, ZNB, HCl 7%, 3 mili, alkohol 95%, 97 mili, ZNC metilindu 0,1 gram, aquadesnya 100 mili. Nah, berikut adalah cara kerja dari pewarnaan untuk bakteri tanah asam tadi. Yang pertama adalah ambil kaca benda, sterilisasi di atas lampu bunsen, kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda, buat preparat tipis dan rata, lalu keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda tadi mendatar pada rak preparat dan tuang dengan karbol fuchsin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Selanjutnya dilewatkan di atas nyala api, yaitu lampu bunsen tadi, sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna tadi dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir, tuang preparat dengan larutan metilindu, biarkan selama 30 detik. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 100 kali ya ini, menggunakan minyak imersi. Jadi ini contoh dari hasil bakteri tanah asamnya, dia akan terlihat seperti warna yang tertera di PPT ini. Dia lebih ke kemerah-merahan gitu warnanya. Kalau tidak tahan asam, dia akan bukan berwarna merah. Jadi yang berwarna merah itu terlihat adalah tahan asam saja. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.